Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Novalia Andriati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi ujian tengah semester dengan topik Inbrang dalam Hukum Agraria dan Perseroan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kita bisa memahami apa itu Inbrang, dasar hukumnya, prosedur dan syaratnya, serta konsekuensi hukum yang muncul. Selain itu, kita juga akan melihat tantangan atau masalah yang sering muncul dalam praktik inbrang di Indonesia. Apa itu inbrang? Inbrang berarti pemasukan aset non-tunai, seperti tanah atau bangunan, ke dalam perusahaan sebagai modal. Namun tidak semua aset bisa langsung dimasukkan, harus memenuhi syarat formal dan material seperti penilaian nilai wajar, akta, dan pendaftaran sesuai aturan hukum. Landasan hukumnya ada dua. Pertama, dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memperbolehkan modal disetor dalam bentuk uang atau barang yang bisa dinilai dengan uang. Kedua, dari UPA Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur bahwa pemasukan tanah harus dibuat dalam akta oleh PPAT dan didaftarkan ke BPN. Alur prosedur inbrang tanah atau bangunan. Proses inbrang tanah ke perseroan dimulai dari penilaian aset, lalu dibuatkan akta oleh PPAT, diumumkan, disetujui RUPS kalau perlu, dan akhirnya didaftarkan di BPN agar sah atas nama perseroan. Syarat, hambatan, dan masalah praktis bagian 1 dalam inbrang. Ada syarat formal dan material. Aset yang disetor harus dinilai dengan uang, memiliki akta yang sah, dan tidak boleh melanggar hak pihak lain. Hambatan praktis dalam praktiknya, ada beberapa hambatan. Pertama, prosesnya panjang dan biayanya tinggi karena melibatkan penilaian, akta, dan pendaftaran. Kedua, status tanah harus sesuai perseroan, tidak bisa punya hak milik, hanya HGU, HGB, atau IKP. Ketiga, ada risiko perbedaan nilai wajar, penilaian pihak independen, atau keberatan dari kreditor. Masalah hukum kalau prosedur tidak dipenuhi, bisa muncul masalah hukum seperti peralihan hak yang tidak sah, lemahnya kepastian hukum, dan potensi sengketa antara hukum agraria dan hukum perusahaan. Analisis hukum agraria dan studi kasus ketika tanah dimasukkan sebagai modal, hak atas tanah berpindah ke perseroan. Kita juga bisa melihat kasus-kasus terkait dan refleksi, misalnya bagaimana cara mencegah sengketa serta apa peran PPAT dan BPN dalam proses ini. Cara agar inbrang tidak menimbulkan sengketa. Untuk mencegah sengketa, kita harus pastikan sertifikat tanah sah atas nama pemilik, lakukan pengecekan ke BPN, buat akta inbrang melalui PPAT, dan daftarkan hak atas nama perseroan. Dengan cara ini, kepastian hukum bisa terjamin. Kepastian hukum bagi perseroan, akta PPAT dan pendaftaran tanah penting untuk bukti legalitas. Tapi itu saja belum cukup, karena masih perlu penegakan administrasi yang baik dan sinkronisasi data agar benar-benar menjamin kepastian hukum. Peran PPAT dan Kantor Pertanahan. PPAT berperan membuat akta inbrang dan memeriksa keabsahan tanah serta identitas pihak terkait. Sedangkan Kantor Pertanahan atau BPN bertugas mendaftarkan peralihan hak dan menerbitkan sertifikat baru atas nama perseroan. Keduanya menjaga kepastian hukum dalam proses inbrang. Perbandingan internasional. Kalau dibandingkan dengan sistem internasional seperti di Eropa dan Amerika, mereka menyebutnya contribution in kind. Prosesnya lebih sederhana karena fokus pada penilaian finansial dan perlindungan pasar modal. Sedangkan Indonesia lebih kompleks karena melibatkan dua sistem hukum, agraria dan perseroan. Kesimpulannya, sistem Indonesia memang lebih rumit, tapi tujuannya sama seperti negara lain, yaitu memastikan legalitas dan keadilan dalam penyertaan modal non-tunai ke dalam perusahaan. Daftar pustaka ini adalah daftar sumber yang saya gunakan dalam penyusunan materi, terdiri dari buku-buku hukum agraria, hukum perusahaan, serta peraturan perundang-undangan terkait. Sekian presentasi dari saya tentang inbrang dalam hukum agraria dan perseroan. Terima kasih.